Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah manajer dan lingkungan organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas baik secara langsung maupun secara tak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Oke, jenis-jenis lingkungan ya, Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, lingkungan internal organisasi, internal environment, yaitu lingkungan yang berada di dalam yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Yang kedua adalah lingkungan eksternal organisasi atau lingkungan organisasi, organizational environment, yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi memengaruhi organisasi. Oke, lingkungan ini terdiri atas lingkungan umum, general environment, merupakan lapisan lingkungan eksternal yang memengaruhi organisasi secara tidak langsung. Termasuk dalam lingkungan ini antara lain dimensi internasional, teknologi, sosiokultur, ekonomi, dan legal politik. Kemudian yang berikutnya lingkungan tugas, task environment, yaitu lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung memengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Oke, ini ya jika digambarkan Mas dan Mbak. Jadi lingkungan organisasi ada dua, internal dan eksternal. Ya, internal dan eksternal ini kalau di sini ya? Sepertinya sih akan mempengaruhi goal dari organisasi gitu ya Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah. Mempengaruhi goal dari organisasi itu kalau saya tidak salah. Oke, seluruh manajer seharusnya tidak hanya memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal organisasi, tetapi juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi yang dikelolanya. Manajer perlu mempertimbangkan unsur-unsur kekuatan eksternal terhadap organisasi yang dikelolanya. Oke, bagaimanapun juga lingkungan eksternal pada saat sekarang ini sangat bergejolak. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sangat dinamis dan kadang-kadang pengaruhnya pada manajemen tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Contoh, manajer sekarang ini harus menghadapi situasi dan kondisi ekonomi yang turun naik, pesatnya perkembangan teknologi yang menimbulkan perbaikan dan inovasi produksi serta produk, peraturan pemerintah yang selalu diperbarui, dan sebagainya. Semuanya ini dipengaruhi dan mempengaruhi organisasi dan manajemen. Karenanya, manajer dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan adaptif, selalu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Oke, lingkungan eksternal mempunyai unsur-unsur yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap organisasi. Lingkungan eksternal mikro gitu ya, kalau saya tidak salah. Jadi ada 6 kalau di slide ini. Ada para pesaing, competitors, ada pelanggan, customer, kemudian ada pasar tenaga kerja, labor supply, kemudian yang keempat lembaga keuangan, bank, kemudian yang kelima penyedia, suppliers, kemudian yang keenam peraturan pemerintah, government. Oke,
lingkungan eksternal makro. Ya, kalau di sini sih lingkungan eksternal makro gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Ada 7 di sini, teknologi, kemudian perekonomian, kemudian ada sosial, ada kebudayaan, ada politik, ada hukum, dan ada dimensi internasional. Oke, ini lingkungan dalam organisasi, dalam bentuk itu ya Mas dan Mbak, gambar gitu ya. Jadi yang kotak paling di tengah gitu ya, di pusat gitu ya, ada lingkungan internal. Ini ada karyawan, ada budaya, ada manajemen gitu ya Mas dan Mbak. Nah, lingkungan di luar lingkungan internal adalah lingkungan tugas ya Mas dan Mbak ya. Ini yang lingkaran berwarna hijau ini. Jadi ada pelanggan, ada pesaing, ada pemasok, ada pasar tenaga kerja, seperti itu ya Mas dan Mbak. Kemudian lingkungan yang kemudian lingkaran yang paling luar yang berwarna putih ini ada lingkungan umum. Jadi ada teknologi, ada sosial budaya, ada ekonomi, ada hukum politik, ada hukum atau politik, ada internasional. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, ini slide ini silakan dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak sekalian. Oke, baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.